Welcome to channel Eliza, channel yang membahas seputar kehidupan dan informasi di New Zealand. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Eliza. Saat ini aku tinggal di kota Lower Hutt di Wellington, New Zealand. Nah, pada hari ini aku pengen bahas tentang gimana cara pindah dan tinggal di New Zealand. Ya, jadi tinggal di sini itu sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama adalah tinggal secara sementara atau disebut temporary stay. Dan yang kedua adalah tinggal sebagai penduduk atau resident atau permanent residence. Biasanya untuk orang asing yang baru pertama kali atau mau datang atau mau pindah ke New Zealand, cara yang ditempuh adalah melalui temporary stay dulu gitu. Tinggal secara sementara atau temporary stay ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Jadi kategori pertama itu sebagai visitor atau sebagai turis. Biasanya ini kalau kita mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, kita bisa datang sebagai visitor atau pengunjung. Nah, yang kedua adalah kita datang sebagai pelajar atau student. Di sini tujuan kita adalah belajar gitu ya. Jadi kita tidak bekerja. Yang ketiga, ini yang biasanya banyak orang umum pakai untuk bisa masuk. Jadi datang ke New Zealand itu sebagai pekerja atau worker. Untuk kalian bisa masuk ke New Zealand itu kalian butuh yang namanya visa atau izin masuk ke sebuah negara. Visa ini akan diberikan tergantung dengan kegiatan apa nih yang akan kalian lakukan di New Zealand. Mari kita bahas ya untuk visa dari ketiga kategori tadi. Pertama adalah visitor visa. Visitor visa ini berapa lama kalian bisa tinggal jika kalian datang sebagai visitor visa itu tergantung dari jenis visitor visa yang kalian miliki. Kalau kalian datang sebagai visitor visa dengan single entry atau cuma 1 kali masuk, kalian bisa stay up to 9 bulan di sini. Tapi kalau kalian datang dengan multiple entry atau berkali-kali masuk ke New Zealand, itu kalian bisa stay sampai 6 bulan. Kondisi untuk visitor visa ini, misalnya kalian datang ke New Zealand untuk jalan-jalan atau berlibur. Kemudian kalian juga bisa mengunjungi teman atau misalkan kalian ada undangan pernikahan dari teman. Atau juga kalian bisa mengunjungi keluarga, misalnya ada kakak atau adik kalian yang wisuda, atau misalkan ada saudara yang melahirkan dan mengunjungi bayinya, itu kita bisa gunakan untuk visitor visa ini. Visitor visa ini kalian diperbolehkan untuk studi selama 3 bulan. Contohnya, kalian misalkan mau belajar bahasa Inggris di suatu institusi atau course tertentu, itu kalian bisa menggunakan visitor visa ini. Dengan visitor visa ini kalian tidak diperbolehkan untuk bekerja berapapun jamnya. Jadi jangan sampai kalian salah, karena ada beberapa banyak orang di luar sana atau agen yang menawarkan pekerjaan menggunakan visitor visa, itu udah pasti ilegal. Dan lebih baik jangan kalian ikuti. Yang kedua adalah kalian datang sebagai pelajar. Nah, sebenarnya visa pelajar ini ada banyak sekali jenisnya. Cuman untuk kali ini aku akan bahas yang lebih detail mengenai visa pelajar apabila kalian ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan jenjang sebelumnya. Misalkan kalian di Indonesia ini lulusan SMA, berarti kalian ke New Zealand ini mau melanjutkan untuk jenjang S1. Atau kalian yang dari S1 mau melanjutkan jenjang ke S2, ataupun dari S2 ke S3. Dengan catatan di sini kalian membayar biaya pendidikan yang kalian tempuh itu secara mandiri atau pribadi ya, bukan beasiswa. Visa student ini disebut dengan fee paying student visa. Visa pelajar karena kalian membayar biaya kuliah secara mandiri. Durasi visa ini kalian bisa tinggal hingga 4 tahun tergantung dari masa studi di institut atau universitas kalian. Dan kalian diperbolehkan untuk bekerja paruh waktu dengan batas maksimum 20 jam per minggu. Dengan visa ini kalian juga bisa bawa pasangan, jadi suami atau istri maupun anak selama kalian studi di New Zealand. Berhubung ini adalah visa student untuk pembiayaan mandiri, di sini ada persyaratan khusus yang harus kalian lakukan. Jadi pertama-tama adalah kalian mampu membayar biaya pendidikan selama 1 tahun di awal dengan cara menunjukkan rekening koran atau bank statement sejumlah $20.000 atau sekitar 200 juta rupiah. Dan opsi terakhir adalah kalian mau pindah dan tinggal di New Zealand sebagai pekerja. Working visa ini banyak sekali jenisnya. Kalau misalkan kalian buka di website immigration, kalian akan banyak menemukan jenis-jenis working visa. Tergantung dari skill dan juga periode stay di New Zealandnya seperti apa. Nah, berhubung karena kita membahasnya temporary,
Maka untuk temporary stay ini, working visa yang sesuai adalah accredited employer working visa. Untuk visa ini, kalian sudah harus mendapatkan job offer atau tawaran dari perusahaan, dan perusahaan tersebut menyatakan mau mensupport atau mensponsori visa kalian. Untuk accredited employer working visa sendiri memiliki kondisi tertentu. Jadi yang pertama adalah perusahaan yang meng-hire ini sudah memiliki akreditasi atau memiliki izin dari keimigrasian bahwa perusahaan ini mau meng-hire orang asing, dan memang tidak ada orang New Zealand yang berhasil mengisi posisi tersebut. Kemudian jumlah jam kerja minimal 30 jam per minggu. Juga harus memiliki gaji dengan level median atau sekitar $31,61 per jamnya. Dan untuk durasi tinggal di New Zealand sendiri, ini tergantung dari kategori pekerjaan yang kalian pilih. Apabila pekerjaan yang kalian pilih itu termasuk pekerjaan yang skill atau ANZ SCO 1-3, maka kalian bisa stay di sini sampai 5 tahun. Namun jika pekerjaan yang kalian pilih itu non-skill atau ANZ SCO 4-5, maka durasi atau masa tinggalnya bisa jadi kurang dari 5 tahun. Untuk suami aku sendiri, dia termasuk AEWV dengan kategori pekerjaan skill ANZ SCO 1-3 dengan gaji di atas median wage, sehingga kita bisa tinggal di sini selama kurang lebih 5 tahun. Jadi gitu ya guys, tentang gimana cara pindah dan tinggal di New Zealand. Jadi kalian pertama-tama harus tentuin dulu nih, kalian mau datang sebagai apa. Kalau memang kalian tujuannya adalah long term tinggal di sini, kalian jangan pilih visitor visa, karena visitor visa itu tidak diperbolehkan untuk bekerja. Jadi saran aku yang mau pindah dan tinggal di New Zealand dengan cara bekerja, pertama-tama kalian harus cari dulu perusahaan yang akan memberikan tawaran pekerjaan. Kemudian kalian juga harus cari perusahaan yang mau mensponsori visa kalian. Karena ketiga adalah perusahaan tersebut sudah memiliki izin untuk menggunakan orang asing atau disebutnya accredited employer. Semoga teman-teman yang memiliki mimpi untuk pindah dan tinggal di New Zealand diberikan jalannya dan juga diberikan kemudahan hingga sampai di sini. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.